Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salawatan wassalaman rasulullah wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ketua dan Khatibul Kaum Alaidin, yang kami hormati Gici Kampung Pineng, Gici Kampung Lambugok, dan juga Gici Kampung Lambada. Yang kami hormati dari perkumpulan Mapesa, Ayah Ci, Ayawa, Ayah C, Bunda, Bundawa, dan juga Juda, Joanda, Joade, Ananda, dan Cucunda, keluarga besar kaum Alaidin, dan para tamu undangan yang kami muliakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Khatibul Kaum Alaidin, AIC Muntazar tadi, konsep acara peringatan Maulid Nabi kali ini sangat berbeda dari biasanya, tapi sangat kekinian. Dan sebenarnya ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu, yaitu dengan istilah mujadalah. Jadi strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bertukar pendapat untuk mendapatkan satu tujuan tanpa menimbulkan perselisihan. Mungkin kira-kira demikian konsep acara yang kita buat pada hari ini. Jadi izinkan saya, Moni Melva, akan memoderatori atau memandu acara diskusi panel kita pada siang hari ini, yang mungkin singkat tapi insya Allah padat dan jelas tujuannya. Kita akan menghadirkan 4 panelis, ya. Saya akan bacakan satu persatu. Nanti kami mohon para panelis yang saya bacakan untuk maju ke tempat yang sudah disediakan. Yang pertama adalah AIC Tuanku Muntazar. Beliau adalah Khatibul Muluk dari Kaum Alaidin. Beri sambutan. Beliau adalah mantan Vice President PLN Wilayah Aceh dan juga pegiat olahraga. Ya, beliau sempat menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola PLN, kemudian juga Ketua Pamber Volley Club. Yang kedua adalah Tuanku Warul. Tuanku Warul ini saya bilangnya Ayah Shi, walaupun muda, tapi saya panggilnya Ayah Shi. Beliau adalah Ketua Komandan Al-Ashi. Beliau juga Wakil Khatibul Muluk Kaum Alaidin. Yang ketiga adalah Tuanku Muhammad, ya, tokoh muda Kaum Alaidin. Luar biasa prestasi yang beliau sandang. Beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPR Kota Banda Aceh. Ya, tokoh muda Alaidin berada di legislatif. Beliau juga Ketua DPD Himpunan Dai Muda Indonesia untuk Aceh. Yang keempat adalah Kanda Gita Maskur. Kanda Maskur adalah Wakil Ketua Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Beliau juga Direktur Pedir Museum. Bapak Ibu yang kami hormati, 4 panelis ini akan memaparkan apa yang akan kita diskusikan nanti, walaupun dalam waktu yang singkat, masih tentang tema pada maulid kita hari ini, yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam perjuangan membangun jati diri generasi kaum Alaidin yang unggul dan beradab. Jadi kita akan melihat perspektif para panelis, melihat kaum Alaidin sekarang dan di masa yang akan datang. Baiklah, langsung saja kami sampaikan kepada para panelis untuk bisa memaparkan tema-tema yang akan dibawa pada siang hari ini. Kami mohon untuk sesi pertama, saya berikan panel kepada Tuanku Muhammad yang akan membawa tema tentang kaum Alaidin dalam kehidupan bermasyarakat. Apa peran dan fungsinya di masyarakat saat sekarang? Silakan
dipun kumaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alal arda firasyan was samaa'a binaa'a. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang pada hari Ahad yang berbahagia ini bertepatan dengan 2 Januari dan 28 Jumadil Akhir, Allah telah memberikan kepada kita akan kesempatan dan kesehatan, meskipun mungkin di tengah suasana yang mendung ini dan beberapa tempat di wilayah Aceh, kalau kita membaca Serambi halaman pertama, itu sedang dilanda bencana, khususnya di wilayah Aceh Timur. Dan bahkan saudara kita sama rakyat Aceh sendiri ada yang menjadi korban yang meninggal akibat musibah banjir ini. Kita doakan semoga Allah menjauhkan segala bencana daripada daerah kita khususnya Aceh dan juga menyelamatkan seluruh warga Aceh. Salam dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat pertolongan beliau beserta para sahabatnya, sungguh sudah kita rasakan begitu indahnya Islam di hari yang berbahagia ini. Dan Tuhan hormati para beci yang telah diundang di pertemuan yang selalu membimbing kami para warga khususnya Lamuguk dan Momineng. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Pak Geci dan Momineng, dan juga seluruh perangkat. Saya lihat juga ada tadinya salah satu kepala dusun juga hadir. Kemudian juga dari Lamuguk saya lihat alhamdulillah hadir di sini Ibu Gampung Lamuguk, Ustaz Kasim, dan juga dari tim Diki juga hadir, dan juga beberapa yang lainnya. Dan juga para tokoh-tokoh, terutama alhamdulillah tamu kita yang tidak disangka, yaitu Pak Letkol selaku Hubdan, yang selama ini saya juga melihat aksi beliau, ya kan, memperbaiki yang nisan-nisan Aceh yang terjatuh, beliau tinggikan kembali. Satu kalimat yang menarik saya diskusi singkat dengan beliau adalah, saya tanya apa yang menarik dari membangun kembali batu nisan yang terjatuh, ya kan? Karena beliau bukan orang Aceh. Ya, Pak Hudang ya, bukan orang Aceh ya. Tetapi beliau luar Aceh. Saya tanyakan apanya? Ternyata kata beliau adalah, saya bukan hanya membangunkan nisan yang telah terjatuh, tapi saya menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena beliau mengatakan di nisan orang Aceh selalu hampir rata-rata itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bahkan ada ayat Al-Quran hingga hadis Rasulullah SAW. Jadi itu yang menyemangati beliau. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Dan juga orang tua kami, ayah dan bunda, para keluarga besar kaum Alaidin yang hari ini berjumpa bersama, juga sebuah penghormatan dari kami ini, juga seluruh unsur panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, untuk sesi, mungkin saya berharap tadi sesi ketiga ya, kan? Sesi ketiga saja, karena memang saya diberikan tema adalah peran kaum Alaidin di tengah masyarakat. Jadi memang acara hari ini biasanya ceramah, ya, biasanya ceramah agama, ya kan, kita mengundang penceramah. Tapi hari ini ada sebuah konsep dari panitia adalah kita membuat diskusi seperti ini. Tujuannya adalah untuk bagaimana setelah hasil dari acara hari ini, Maulid hari ini, tidak hanya membawa rasa lapar menjadi rasa kenyang, tapi bagaimana juga setelah ini, khususnya hari ini berkumpul seluruh keluarga besar kaum Alaidin, adalah setelah acara ini kita memiliki persepsi yang sama. Mau dibawa kemana kaum Alaidin ini? Karena adalah, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu ini adalah kata-kata Alaidin, nama Alaidin ini kembali mencuat. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Yaci Muntazar itu baru saja pulang dari Jakarta. Kita diundang untuk meresmikan makam Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah, Sultan Aceh terakhir yang dibuang oleh Belanda, ya kan, diasingkan, bukan dibuang, diasingkan, ya kan, walaupun dibuang itu karena penjajah memang membuang ya, tapi yang cocoknya adalah diasingkan, benar. Jadi diasingkan. Kenapa diasingkan? Karena berjuang hingga akhir. Orang kalau nggak berjuang hingga akhir bisa dibayar, bisa dibeli, itu dia nggak diasingkan, menetap. Tinggal jopeng, lawan dia, bertindak, dulu dia baru Aceh dia orangnya. Tapi karena melawan hingga akhir, sehingga harus diasingkan. Ya kan, baru saja pulang, juga disebutkan. Bahkan yang terbaru adalah tanggal 26 Desember, Bang Orul ya, Presiden Erdogan kembali menyebutkan
Ya kan? Kerjasama antara dulunya Turki Utsmani dengan Kerajaan Aceh Darussalam disebutkan lagi Sultan Alaeddin. Tapi hari ini kita adalah yang menjadi keturunan, yang menjadi garis keluarga dari sultan-sultan yang bergerak Alaeddin, mau dibawa kemana kita hari ini? Mau apa yang kita lakukan hari ini? Ya kan? Kita harus feedback lagi ke belakang hingga kita membawa ke masa sekarang ini. Mohon maaf agak kelelahan ini saya, karena kemarin juga ada maulid di Balai, jam 3 saya baru pulang. Jadi tema yang diberikan kepada saya adalah seperti saya sebutkan ini, peran kita di tengah masyarakat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ayah dan umi, adik-adik saya, kakak-kakak saya, kita sebenarnya kaum Alaeddin ini mampu memberikan peran yang luas di tengah masyarakat. Ya kan? Kenapa saya sampaikan seperti ini adalah dari segi nama saja kita sudah Allah lebihkan. Kita hari ini menyandang nama adalah Tuanku dan Tengku. Ya kan? Semua orang pada hari ini, ya kan, bukankah ketika kan dalam sebuah hadis mencari ketika menikah dengan seorang kan disebutkan 5 liha, binasabiha, ya kan, hartanya, nasabnya juga dilihat. Kenapa penting nasab dalam Islam ini penting? Kenapa? Untuk menjaga, ya kan, pertalian kekeluargaan. Dengan perkawinanlah nasab itu akhirnya terjaga, sehingga tidak terjadi perzinahan yang akibatnya melahirkan anak di luar nikah sehingga terputus nasabnya. Nah, hari ini kita terlahir sebagai seorang yang memiliki nama Tuanku dan Tengku, itu bukan sesuatu yang bisa kita minta, tetapi itu adalah anugerah yang Allah berikan. Kita terlahir daripada garis keturunan Tuanku dan Tengku. Sehingga ketika kita berbicara peran di dalam masyarakat, sebenarnya kita memiliki peran yang sangat luas, apalagi berbicara tentang Aceh ini. Ya, ketika bagaimana indatu-indatu kita pada hari ini dulunya adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana Aceh ini bisa jaya, Aceh ini bisa hebat, Aceh ini bisa tidak ada orang-orang miskin di Aceh. Bagaimana indatu-indatu kita, sultan-sultan kita dulu berpikir bagaimana Aceh ini bisa dikenal di kancah internasional. Sehingga karena kehebatan itu, karena jihad-jihad para indatu kita dulunya, sehingga diberikanlah orang-orang Aceh mengangkat sultan-sultan kita, memilih sultan-sultan kita. Ya kan? Meskipun orang menyebutkan, ya kan, menjadi sultan, ya kan, dengan garis keturunan, tetapi adalah itu lagi-lagi adalah kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang Aceh hingga kita dan pada hari ini. Makanya ketika kita menyandang nama Tuanku, menyandang nama Tengku, itu ada nilai lebih kepada kita. Makanya ketika kita berperan, misalnya ada di antara kita ini kan tidak semuanya misalnya gubernur, tidak semuanya wali kota, tidak semuanya menyandang anggota dewan, tidak semuanya menyandang direktur, tidak semuanya menyandang. Ada di antara kita di posisi-posisi masing-masing. Tetapi bagaimana kita berperan adalah kita harus menunjukkan lebih dibandingkan yang lain. Bukan lebih ganteng, ganteng itu kan nggak bisa diminta juga, ya Pak Gesi ya. Hanya dengan kaleke ganteng. Ya, kan? Ketika lamprutnya semua orang tua akan berdoa, ya Allah ini lomba soleh, berlagak, bercedak, rupa bergat. Tetapi ketika dilahirkan, ya kan kita nggak bisa protes. Ya Allah, anak saya tidak ganteng, tuanku yang lahirnya anak ganteng, tengku lahirnya anak ganteng, protes. Ya kan? Nggak bisa, yang bisa cuma operasi plastik, protes sama manusia. Tetapi sama Allah hanya protes, sama balik, tu bilang ganteng, hanya. Kan? Tetapi bagaimana juga adalah di setiap peran kita, misalnya contoh saya sebutkan, hari ini misalnya kita menjadi seorang guru, maka ketika tuanku menjadi guru harus lebih dengan yang lain, bukan lebih tinggi juga, ke badan lebih tinggi, karena badan itu juga, tapi lebih apa? Lebih dari kesopanannya, lebih dari akhlaknya, lebih dari etitudenya bekerja, sehingga orang juga nyepatkan bedanya, yang guru, so gurunya, oh yang bedanya tuanku guru. Sehingga dia berperan. Hari ini misalnya ada yang jadi direktur perusahaan, bekerja sebagai misalnya yang memiliki jabatan. Kenapa ketika orang lihat, kenapa perusahaan ini bagus, kenapa perusahaan ini keuangannya bagus, orang menyebutkan yang karena yang pimpin di tuanku. Ini yang pimpinnya adalah seorang Tengku. Ini adalah pimpinnya keturunan dari kaum Alaeddin. Sehingga apa? Keberadaan kita meskipun sedikit itu terasa.
Dibandingkan kita banyak, dibandingkan kita ada di mana-mana, tetapi karena kita tidak menunjukkan kelebihan sehingga akan terasa biasa-biasa saja. Nah, ini yang harus kita bangkitkan pada hari ini. Ya kan? Terutama juga kemudian ketika kita bisa memiliki posisi-posisi, kita harus mengajak anggota-anggota keluarga kita yang lain. Jangan kita tinggikan. Makanya dalam Al-Quran saya sebutkan, ini menarik sebenarnya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya kan, bertanya para sahabat, ya kan, yas'alunaka maza yunfikun, ya kan, mereka bertanya kepada siapa sebenarnya infak itu diberikan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Al-Quran beda dengan kita bergahabah berurutan. Al-Quran ketika kita mengkaji Al-Quran, urutan itu menunjukkan prioritas. Maka ketika berinfak itu disebutkan mana? Pertama adalah lil walidain, kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah akrabin, kerabat, baru anak yatim, baru orang miskin. Bukan anak yatim dulu, bukan fakir dulu, bukan, tetapi adalah yang pertama adalah orang tua. Kenapa? Karena kita paling dekat dengan orang tua. Yang kedua apa? Akrabin, kerabat. Kenapa? Karena kita harus membantu kerabat kita dulu. Ya kan? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka pada hari ini, ya kan, kita memiliki pos-pos masing-masing. Saya rasa Bung Alaidin tersebar di mana-mana kegiatan. Ada di polisi hari ini, ya kan, mungkin di tentara belum bang kita ya. Nah, mungkin ada peluang dari Pak Letkol, mungkin ada di antara anak muda kita yang bisa jadi seperti Pak Hudak gitu. Tapi kita belum ada Pak yang tentara. Ya kan, siapa tahu mungkin yang baru generasi ini bisa kita masukkan ke tentara. Ya Cik ya. Nah, tapi tentara belum ada kita. Ya kan? Ada mungkin alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai anggota dewan. Juga itu menjadi tanggung jawab bagi saya hari ini adalah untuk bagaimana lebih saya dengan anggota dewan yang lain. Bukan lebih dari segi harta, harta kalah. Punya harta le dewan lain le. Ya kan, hai dah pengok lebih le berani. Dari nanya uji blow kurang pengok. Tetapi bagaimana juga lebih dari segi attitude kita. Lebih dari segi akhlak kita, kemampuan kita. Nah, ini harus ditunjukkan hari ini oleh generasi-generasi kaum Alaidin. Tidak hanya generasi muda saja, generasi tua juga seperti itu. Ya kan? Jangan sampai misalnya tapi yang generasi muda harus hebat, generasi muda harus hebat, menangkan doa naik balik. Tidak juga seperti itu. Jadi ini yang mungkin kita pada pertemuan ini adalah mungkin di sesi daerah pencerahan ini sangat penting. Berperan di mana saja, tunjukkan kelebihan. Sehingga adalah orang akan berkata, nyanso, itu siapa? Kenapa ini lebih baik? Kenapa ini lebih hebat? Dengan tuanku, ini tentu. Sehingga dengan seperti itu, keberadaan kita, eksis kaum Alaidin itu terasa di tengah-tengah masyarakat Aceh. Meskipun kita dalam jumlah yang sedikit. Ya, hitungan 2 menit lagi. Ya, siap. Dari ujung ke ujung. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang ingin saya ajak pada hari ini, membuka syarah. Jadi setelah Maulid nanti, ya kan, dimanapun peran kita, mari kita berperan. Ya kan, kita tunjukkan bahwasanya kita bukan lebih dari menyandang nama, tapi lebih daripada akhlak, kehebatan kita, keseriusan kita dalam bekerja, kedisiplinan kita, ya kan, sehingga membuat orang itu sayang dan cinta kepada kita. Dan sehingga orang mengatakan, orang layak menyandang nama tuanku dan tuanku. Jangan sampai orang mengatakan, becik tuanku, becik dengku, ya kan, lebih jahat lagu, lebih buruk lagu. Ini yang hari ini harus menjadi semangat kita bersama untuk berubah dan menunjukkan bahwasanya kita layak menyandang nama tuanku dan tuanku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih panelis pertama. Semangat sekali ya tentang marwah tuanku dan tengku yang harus kita bawa kemana saat ini. Dan yang paling penting adalah kita melakukan hal-hal yang positif dan progresif sehingga kita dapat berbeda dari orang lain. Selanjutnya adalah panelis kedua. Panelis kedua ini kita mintakan kepada Tuanku Warul yang akan membawa tema tentang mengembalikan kejayaan kaum Alaidin. Masih berhubungan dengan yang tadi, mau dibawa kemana, tapi kita kembali pada kejayaan. Mau kita apakan ini sekarang? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah kita semua keluarga besar kaum Alaidin telah diberikan kesempatan daripada Allah SWT untuk dapat berkumpul
dalam acara yang sangat istimewa, yaitu Maulidur Rasul di rumah Aceh yang sangat berbahagia ini. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam tanpa peradaban sesuai tuntunan Allah menjadi kepada alam yang penuh peradaban sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kami hormati orang-orang tua kami, para tuanku, kaum Alaidin, ada ayah Cik Tuanku Muntazar, kemudian ayah Tuanku Anwar berhalangan. Di sini juga ada ayah Tuanku Kari, kemudian dan para perangkat kampung, Pak Kecik, Pak Imum, dan ada juga alhamdulillah Pak Hudam juga berhadir, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hudam. Kemudian istimewa pada bunda-bunda kami yang telah melibatkan diri baik dalam kegiatan persiapan, juga kepada para panitia yang telah bekerja siang malam lebih kurang 1 minggu lebih ini konsentrasi kita untuk mensukseskan acara ini. Satu hal yang perlu kita ketahui, apabila kaum ini ditanyakan oleh orang mana dalil maulid itu, mungkin itu paling sering kita temukan. Kita bisa menjawab bahwa dalam 21 wasiat Sultan Aceh, yaitu poin ke-17, di sana Sultan Aceh itu Sultan Ali Mughayat Shah menyampaikan bahwa saya bacakan poin ke-17, yaitu diwajibkan ke atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kenduri maulud akan Nabi SAW 3 bulan 10 hari waktunya supaya dapat menyambung silaturahmi kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan kenduri maulud. Itu wasiat Sultan Aceh. Jadi dalil ini sangat kuat. Kenapa? Karena perintah Allah, sami'na wa ata'na. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kalau kita masih merasa darah kita darah kaum Alaidin, darah Sultan Aceh, maka kewajiban kita untuk mentaatinya. Nah, artinya kenduri maulid ini, apapun pendapat orang, hari ini kita sedang menjalankan perintah daripada Sultan kita, wasiat dari Sultan kita. Alhamdulillah di Aceh orang masih melakukan kenduri maulid. Jadi itu yang pertama. Dan ini berhubungan dengan kaum Alaidin. Kenapa? Sultan Aceh dari pertama hingga yang Sultan terakhir berdaulat itu adalah semuanya kaum Alaidin. Baik itu Sultan Johan Shah 1205 yang menjadi cikal bakal lahirnya kota Banda Aceh, itu adalah kaum Alaidin. Itu adalah kakek-kakek kita. Jadi cikal bakal lahirnya kota Banda Aceh saja kakek kita hari ini yang menisbatkannya. Artinya Banda Aceh dahulu Banda Aceh itu kakek kita yang menjadi pendiri kota Banda Aceh. Jadi artinya peran kaum Alaidin dari 1205 itu sudah sangat terasa. Jadi hari ini kalau kita ingin melangkah ke depan, ya kita sebenarnya harus mampu menguasai, harus mampu memahami bagaimana sejarah masa lampau kakek kita untuk kita melangkah ke depan. Artinya
sejarah ini kita pelajari bukan untuk sekedar kita kenang dan bernostalgia, tapi kita hari tidak bisa berbuat apa, bukan. Artinya dari sejarah kejayaan masa lalu ini kita menjadi penyemangat, menjadi motivasi kita melangkah ke depan untuk bagaimana dahulu kakek-kakek kita memikirkan bukan diri sendiri dan keluarga, tapi rakyat Aceh mampu dipikirkan. Jadi hari ini kita mungkin masih pada tataran hanya memikirkan diri dan keluarga, tapi kita mungkin belum bisa bergerak terlalu jauh, dan ini menjadi PR buat kita. Berarti kalau hari ini kalau Malaidin belum bisa mampu memikirkan rakyat, mungkin hari ini Tumat ada satu nih kader Malaidin sudah mampu memikirkan rakyat. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana kita harus juga mampu mengembalikan kejayaan kaum Malaidin dengan bidang kita masing-masing. Nah, seperti yang Tumat sampaikan, ada kita di pegawai negeri, ada kita di bidang wirausaha, ada kita di bidang politik dan sebagainya. Nah, dari semua bidang-bidang yang kita geluti masing-masing kita, marilah kita tunjukkan etos kerja kita ini adalah yang terbaik daripada yang lain. Nah, disinilah pelan-pelan, langkah demi langkah, insya Allah kaum Malaidin ini akan kembali berada pada posisinya. Hari ini kita berada pada poros yang bukan poros kita. Kenapa? Kita tidak punya mengendalikan pemerintahan ini. Hari ini kita tidak punya hari ini. Artinya ini menjadi PR kita. Jadi ada hikmahnya mungkin Allah di balik kondisi kita hari ini. Pasti Allah sudah merencanakan sesuatu buat kita. Tapi kalau kita tidak berusaha, kita tentu tidak akan mampu mengembalikan kejayaan kaum Malaidin ini di esok hari. Karena latar belakang saya akunting, saya seorang SDAK, jadi cara pandang saya adalah seperti neraca, aset dan kewajiban, aset and liabilities kalau bahasa Indonesia. Jadi kaum Malaidin yang ada dalam darah kita itu adalah aset. Artinya seperti itu Mat sampaikan tadi, kita ini sudah mendapatkan bonus sebenarnya. Allah kasih keistimewaan buat kita lahir dengan darah kaum Malaidin ini, ada yang tuanku, ada yang tengku. Ini adalah aset sebenarnya. Aset untuk kita melangkah ke depan karena kita punya darah para pemimpin-pemimpin penjaga agama. Alaidin ini adalah penjaga dan pelindung agama. Di semua nama Sultan Aceh tersebutkan Zilullahu fil alam. Zilullahu fil alam kalau secara letterlet bahasa Arab itu bermakna bayang-bayang Allah di muka bumi. Artinya kakek-kakek kita dahulu yang menjadi sultan itu adalah bayang-bayang Allah di muka bumi, dan itu adalah bahasa yang sangat tinggi dari bahasa ilmu tasawufnya. Pengaruh 2 menit lagi. Jadi kalau kami udah ngomong waktu nggak cukup. Jadi saya masih bahasa pembuka sebenarnya. Jadi Alaidin itu adalah yang meninggikan agama. Itulah yang ada dalam diri, jiwa dan darah kita. Jadi bagaimana kita bisa membawa aset kita ini menjadi bermanfaat bagi umat, itu yang pasti. Kemudian satu lagi beban. Di bahasa akuntansi tadi saya, beban. Kenapa saya beban? Karena kita punya tanggung jawab yang besar, itu menjadi beban. Artinya kita harus menyadari bahwa dengan menyandang gelar kaum Malaidin, tuanku ini, kita punya tanggung jawab moral di sini. Tanggung jawab moral. Nah, jadi menyetap puput salah kan sekedar malaya, tapi malekau. Ini yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami bahwa ada satu keistimewaan dalam darah kaum Malaidin ini dan juga menjadi beban. Nah, jadi beban ini harusnya menjadi pemicu kita untuk berbuat
sebaik-baiknya, harus menjaga nama baik keluarga dan kaum, dan insya Allah pada waktunya kejayaan akan kembali pada kita, tentunya untuk kembali menjadi penegak dan penjaga agama Allah. Dan harapannya tentunya suatu hari negeri yang diwariskan oleh kakek kita ini, negeri Aceh ini, mampu kembali berjaya, tentunya dengan spirit kaum Al-Aidin. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali pernyataan dari Om Tuan Warul tentang apa yang sudah dilakukan para Indatu. Itu adalah semangat buat kita para kaum Al-Aidin, dan juga darah yang mengalir itu adalah aset, dan ada beban yang harus kita pikul saat ini untuk bisa mengembalikan kejayaan Aceh di masa lalu, di masa sekarang dan akan datang. Baiklah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Cunda Cuanda, keluarga besar kaum Al-Aidin. Berikut adalah panelis ketiga, maksud saya ketiga, yaitu Kanda Maskur dari Mapesa. Ini lebih menarik, akan menceritakan, memaparkan tentang apa yang mereka giati selama ini, tentang bukti-bukti sejarah yang sudah ditemukan dan apa saja yang bisa kita pelajari, apa saja yang kita bisa mengambil manfaat dari itu semua. Kami persilakan kepada Kanda Maskur untuk memaparkan presentasinya pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam satu pertemuan silaturahmi dalam momentum untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Ketua Kaum Al-Aidin Tuanku Anwar, yang dalam hal ini beliau tidak berhadir karena kesehatan beliau. Yang kami hormati tuan rumah, orang tua kami, Bapak Tuanku Muntazar, para kolega kami, para narasumber, Tuanku Muhammad, ada Tuanku Warul, ya. Yang kami hormati juga para orang-orang tua kami, ada Bapak Tusi dari Kampung Lambuguk, Kampung Pineng, dan Kampung Lambada. Yang kami hormati kolega kami, Bapak Dun Mastra, Kopdam Iskandar Muda, yang selama ini lebih kurang 3 bulan bersama-sama dengan kami terlibat dalam kegiatan yang kami sebut Misi Raya, ya, pembersihan dan penataan ulang kompleks makam bersejarah dari periode Kesultanan Aceh Darussalam. Istimewa yang kami hormati kepada seluruh para hadirin, para kaum Al-Aidin dari timur ke barat, ya, utara ke selatan yang tersebar di seluruh Aceh, yang hari ini kita bertemu di tempat ini, yang moga-moga menjadi hubungan silaturahmi yang tidak terputus. Kami sangat terhormat sekali hari ini dipercayakan untuk berbicara sedikit. Yang pada awalnya saya sangat keberatan untuk duduk di sini berbicara di hadapan orang-orang tua kami. Karena ini kami berhadapan dengan kaum Al-Aidin, orang-orang yang dalam darah orang ini mengalir darah para sultan-sultan kami yang kami jadikan sebagai tauladan kami. Mengalir darah Sultan Ahmad Shah, mengalir darah Sultan Johan Shah, mengalir darah Sultan Mahmud Shah, mengalir darah Sultan almarhum Paduka Sri Sultan Alauddin atau Alaidin Mansur Shah. Mengalir dalam darah orang-orang ini darah Tuanku Zainal Abidin, Tuanku Hashim Bangka Muda, dan Sultan Aceh terakhir Sultan Alaidin Muhammad Daud Shah.
suatu kehormatan bagi kami untuk berbicara di depan saudara-saudara kami, untuk berbicara sedikit tentang bukti, ya, bukti keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam ungkapan sejarah itu ada satu kalimat yang perlu kita pegang, adalah no document, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada bukti, maka tidak ada sejarah. Dan salah satu bukti rekam jejak yang menguatkan keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam ini adalah Bapak Ibu kaum Alaidin ini sendiri, yang secara nasabnya bersanad, bersambung dengan sultan-sultan yang memerintah Kesultanan Aceh Darussalam dalam dinasti yang terakhir yang memerintah di Aceh. Ya, kita melihat bahwa Kesultanan Aceh Darussalam, terutama kalau kita berbicara lebih luas, Aceh yang telah menjadi bagian dalam sejarah Islam lebih dari 800 tahun ini, ya, dari Kesultanan Samudra Pasai, kemudian Kesultanan Lamuri, dan Kesultanan Aceh Darussalam. Tentu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran. Kita bisa melihat jatuh bangunnya peradaban di Aceh, yang kemudian itu terus diperbaiki oleh para sultan-sultan kita. Kita ambil contoh yang paling terakhir, Sultan Mansur Shah, yang memiliki tekad yang sangat bulat, spirit yang luar biasa, ya, mempersatukan seluruh sultan-sultan di Asia Tenggara ini dengan tekad untuk mempertahankan Islam di Nusantara, di Asia Tenggara ini. Beliau mengirimkan surat berkali-kali kepada Khalifah Utsmani hanya untuk meminta izin dan restu untuk menyerang Belanda di Batavia. Itu salah satu hal yang perlu kita pelajari, ya. Kemudian kita juga melihat bahwa salah satu yang menjadi fokus kami di hari ini di Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, dan Pedir Museum, kita bergerak dalam kegiatan rekonstruksi sejarah Aceh. Artinya satu gerakan dalam niat untuk menyusun ulang sejarah Aceh yang hari ini. Kebanyakan sejarah-sejarah kita itu ditulis oleh para orientalis. Ya, ini semua mungkin sudah kita ketahui bersama. Dan yang sangat disayangkan lagi kalau kita berbicara bukti, nah, ini yang seharusnya bukti-bukti itu bertahan di dalam keluarga ataupun disimpan oleh keluarga kaum Alaidin ini. Tetapi sayang sekali banyak sekali bukti-bukti ini yang hari ini tercecer, diperjualbelikan di toko-toko antik, bahkan di media-media sosial, ya, seperti manuskrip, stempel yang itu dipegang oleh keturunan sultan ataupun kaum-kaum Alaidin ini banyak sekali yang tercecer. Dan kami saat ini sudah menyelamatkan beberapa dari bukti-bukti yang itu kita selamatkan dari agen-agen antik, dari toko-toko antik yang itu memperkaya sebenarnya khazanah kita dalam penulisan sejarah Aceh. Kita menemukan surat Sultan Muhammad Daud Shah yang ditulis oleh Tuanku Mahmud Bantakisi tahun 1319 Hijriah 1895. Itu juga terancam dan alhamdulillah saat ini surat itu sudah menjadi koleksi kita. Kita menemukan stempel Tuanku sudah di tangan orang-orang biasa, masyarakat biasa yang mereka sebenarnya tidak punya hak. Mereka membelinya dari orang-orang lain lagi, dari, ya. Dan ini juga satu hal yang perlu dipertanyakan, kenapa benda-benda ini bisa tercecer bukan lagi di tangan kaum Alaidin. Ya. Kemudian juga yang hari ini yang kami mengajak semua mungkin kaum Alaidin, terutama generasi muda, untuk sama-sama giat dalam melestarikan dan merawat peninggalan sejarah Aceh, terutama yang berkaitan dengan kaum Alaidin mungkin, dan semua peninggalan-peninggalan seperti batu nisan. Kita melihat Banda Aceh hari ini itu banyak sekali pembongkaran situs-situs makam yang memang umumnya belum ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Jadi masyarakat menjual lahan, tetapi di lahannya ada nisan-nisan, ya, nisan-nisan dari periode Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi karena ada nisan, tidak laku tanahnya, kemudian makamnya dibongkar. Ada yang dijadikan pondasi, ada yang sudah ditimbun, ada yang dipatahkan dibawa pulang jadi batu asa. Nah, ini satu fenomena yang hari ini perlu mungkin
kembali disadari oleh para kaum Alaidin, oleh para keturunan-keturunan sultan dan tuanku yang ada hari ini di Aceh, terutama generasi muda. Kalau orang tua mungkin ya kita mengharapkan ada nasihat, ada pesan-pesan yang beliau wariskan kepada kita. Tetapi harus ada inisiatif dari kita generasi muda untuk sama-sama merawat dan melestarikan peninggalan sejarah Aceh yang hari ini tercecer di mana-mana. Lambugob, ini kemarin di Lambugob di Jalan Kerani kemarin, Kerani Ibrahim, itu ada 2 kompleks makam yang sudah kita tata ulang kemarin. Semuanya berasal dari periode abad ke-16, dari periode Kesultanan Darussalam. Dan dalam momentum memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, seperti tema yang diangkat ini, meneladani akhlak Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang juga diteladani oleh para sultan-sultan kita yang dahulu. Ya, kita misalnya bisa membaca inskripsi yang terpahat pada nisan-nisan Sultan Aceh, baik yang ada di kompleks makam kandang 12 atau Baitur Rijal, ada Sultan Ali Muhammad Aisyah di situ. Ada Sultan Alauddin Riayah Syah yang batu nisannya satu-satunya di dunia ini yang terbuat dari perunggu. Ada Sultan Ali Riayah Syah, ada Sultan Ghiyasuddin bin Alauddin, ada Sultan Yusuf bin Abdullah. Di kompleks makam di Ili ada Sultan Syamsusyah, ayah Ali Mughayah Syah. Banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita pelajari, kita jadikan sebagai motivasi hidup. Ya, ada wasiat-wasiat yang dapat kita laksanakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Di lisan Sultan Alauddin misalnya kita ambil contoh. Ini kalau kita mau melihat ketegasan, ya, akhlak yang ada pada Rasulullah yang itu diteladani oleh sultan-sultan kita. Ya, misalnya ada satu ungkapan di lisan Sultan Alauddin, al-kami' al-kafarata wal musyrikin wa muhibbal fuqara wal masakin. Sultan Alauddin itu disebut bahwa beliau adalah orang yang tegas terhadap kaum-kaum kafir, orang-orang non-muslim. Akan tapi lemah lembut terhadap kaum fakir dan miskin. Ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh Rasulullah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita tegas terhadap orang-orang itu, tetapi saling lemah lembut antara sesama. Nah, begitu. Itu terpahat di lisan Alauddin yang bisa kita baca hari ini. Ya. Ya, kita juga misalnya melihat di lisan Sultan Mansur Shah, ungkapan yang sangat indah yang mencirikan kepribadian hidup beliau. Habibul Fata alati yafra'u laka usbat, Habibul Fata alati laka usbat yafra'u tariquha min tilkal hijratil 'aliyah asyarifatul Muhammadiyah. Pemuda yang terlahir dari rahim wanita yang terhormat, yang menyukai pelepah-pelepah kurma, yang sejarahnya adalah bagian daripada sejarah Nabi Muhammad yang mulia lagi tinggi. Ya. Jadi banyak sekali yang dapat kita ambil pelajaran dari bukti-bukti peninggalan sejarah Aceh yang hari ini dapat kita katakan itu semua terancam. Jadi kalau hari ini misalnya kita selalu berbangga-bangga dengan kebesaran sejarah kita, akan tapi di sisi lain bukti yang justru itu yang membanggakan kita terus terancam dan hilang. Maka kami mengajak ya seluruh masyarakat Aceh, terutama mungkin kaum Alaidin, harus punya spirit, punya semangat untuk sama-sama merawat, melestarikan peninggalan sejarah Aceh. Baik itu yang dari periode dinasti Kota Alam, apakah dinasti Syarif, ataupun yang memang dari dinasti kita sendiri kaum Alaidin ini. Dan moga-moga ya, kita bisa mempertahankan bukti-bukti itu semua agar generasi kita mendatang sadar dan tahu apa yang membesarkan Aceh di masa lalu, yang itu bisa kita jadikan pelajaran untuk membesarkan Aceh kembali di masa hari ini dan di masa depan. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin ada diskusi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena Mas Kur ini menganggap persoalannya serius. Jadi ada darurat situs Kesultanan Aceh. Nah, ini butuh komitmen bersama, terutama kaum generasi muda untuk penyelamatan. Itu yang perlu dilakukan. Begitu ya kan Mas Kur? Iya. Selanjutnya Ayah Bunda, kita beralih ke panelis keempat yaitu Ayah C. Muntazar. Ini akan bicara soal legacy, warisan berwujud dan tidak berwujud, tangible dan intangible. Silakan Ayah C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita sudah mendengar bersama-sama dari tokoh-tokoh muda kita. Saya merasa sebenarnya sudah habis. Apa lagi mau sampaikan? Sudah cukup lengkap. Faktual sejarah dari membangun generasi ke depan dan juga contoh-contoh yang untuk menjadi pedoman bagi kita ke depan. Tapi di sini saya coba ingin bicarakan juga menyangkut dengan legacy. Legacy juga sama seperti sampaikan tadi, yaitu menyangkut dengan warisan. Legacy ini berbeda dengan kekuasaan. Jadi kita jangan terperangkap dalam istilah kata legacy itu adalah dengan kekuasaan. Legacy tidak mengenal kekuasaan. Legacy itu dia lebih mengenal kepada peradaban. Jadi seorang tokoh-tokoh hebat, seorang dimanapun dia berada, baik dalam bingkai kekuasaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan. Legacy itu adalah orang yang bisa menanamkan sesuatu yang bermanfaat tapi berumur panjang. Ada legasinya di situ. Ya, ada manfaatnya, ada bukan bersifat monumental. Karena kita tahu legacy itu ada dua hal. Yang pertama bersifat faktual dan satu lagi yang bersifat pengalihan generasi. Nah, ini yang perlu dikatakan. Apakah kita sekarang dari generasi ini merasa telah kehilangan kekuasaan? Di sini salahnya. Demikian juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Masyarakat melihat kita itu macam orang kehilangan kekuasaan. Kalau dalam perspektif itu kita melihat kehilangan kekuasaan, maka nilai-nilai kehormatan akan hilang. Ini pasti. Karena itulah fenomena masyarakat. Sama halnya seperti kita kehidupan sehari-hari, apabila kehilangan jabatan, itu langsung nilai kita akan hilang. Tapi kalau dalam berbicara tentang legacy, itu adalah menyangkut dengan nilai-nilai peradaban. Apa itu peradaban? Kita tadi mendengar peradaban. Peradaban yang dimaksudkan di sini adalah yang diukir manusia dalam tata cara kehidupan, perilaku dan interaksi antar sesama. Ini disebut dengan peradaban. Ya. Tapi semua itu dalam konteks yang penuh akhlakul. Ini bukan dalam konteks yang arogansi. Walaupun dikatakan juga banyak hal-hal kita lihat di belakang ini, zaman-zaman dahulu, raja-raja zaman dahulu, sultan-sultan zaman dahulu, juga beliau itu hanya sebagai penguasa, bukan orang yang membangun legasi. Tapi kita tahu bersama, alhamdulillah, 42 sultan Aceh selama 700 tahun mereka membangun legasinya yang luar biasa. Contoh yang terakhir, kita terus bicara ke belakang. Yang paling depan, karena krusial Aceh itu 1823 sampai 1945. Itu hal yang sangat krusial yang terjadi di situ. Tapi apa yang dibangun oleh Sultan Mahmud Shah? Penuh legasi. Mereka bertaruh seorang yang hidup di gunung tanpa istana. Suatu legasi peradaban. Bagaimana seorang dikatakan penguasa itu bertarung bersama masyarakat, hidup bersama masyarakat dalam kesusahan. Sehingga Pak Anies Baswedan menyimpulkan dalam bentuk legasi, beliau seorang sultan yang menghilangkan kenyamanan hidupnya, bersama rakyat bertarung, dan jelas beliau bukan seorang komprador. Komprador di sini maksudkan bukan pengkhianat. Itu jelas, itu fakta sejarah. Walaupun ada belakangan ini yang dipelintir-pelintirkan, beliau turun karena takut, karena ini, karena itu, macam-macam. Tapi faktual justice daripada kedaulatan tidak ada. Tidak ada secari kertas pun menyatakan menyerah pada Belanda. Itu tidak ada. Itu faktual. Menyerahnya seorang sultan itu adalah penyerahan kedaulatan. Ini tidak ada. Ini yang perlu dicamkan bersama. Itu merupakan suatu legasi. Bagaimana konsekuensinya beliau, ya, bagaimana teguhnya beliau, sehingga bersedia dimanapun beliau berada tetap selalu membangun interaksi dengan pihak luar. Dikatakan seorang pemimpin, seorang yang punya legasi, apabila dia berada di depan, dia akan menjadi tauladan dalam kehidupannya. Dan apabila dia berada di tengah, dia membangun interaksi sama kita. Tapi apabila berada di belakang, beliau adalah pendorong, penyemangat kita semua. Contoh Sultan
Muhammad Musa. Beliau berada di penjara, tapi bisa membangun, mendorong semangat sehingga terjadi terusan. Dapat dikatakan Belanda secara de facto bisa mengalahkan Aceh, tapi secara juridis tidak bisa. Ini juga harus kita ambil, tapi bukan dalam konteks kekuasaan, tapi di sini kita dalam konteks sesuatu membangun konsekuensi dalam menegakkan akidah. Karena beliau itu bukan tidak penting kekuasaan, seperti katakan tadi, menghilangkan kenyamanan hidupnya. Apabila beliau mau, bisa saja panggil Belanda duduk bersama-sama, selesai bermasalah. Kenyamanan tetap terjaga, tapi bukan itu. Karena berpegang pada kata al-laidin, menegakkan agama Islam, maka beliau pun sampai akhir hayatnya tidak pernah terpikir pun dan tetap menetapkan Belanda sebagai musuhnya. Ini yang kita pikirkan bersama, tapi dalam fenomena hidup sekarang. Coba kita lihat sekarang, betapa sayangnya negeri Aceh kita ini kehilangan legasi. Kita tidak punya legasi lagi sekarang, tidak punya tokoh yang kuat untuk menjadi legasi orang yang membangun tatanan-tatanan kehidupan yang jelas ke depan. Ini yang kita sayangkan. Sehingga apa yang terjadi kita sekarang? Kita terlalu terbangun mental block yang luar biasa. Masing-masing punya kekuatan sendiri. Tidak ada satu pun yang berbicara dalam satu konteks legasi sehingga punya satu arah ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan ke depan? Dalam satu bahasa, bukan dalam mental block. Tapi apa yang sekarang? Masing-masing punya mental block sendiri. Ini berpikir begini, ini berpikir begini, begini. Itu tidak bisa. Kita pasti akan ketinggalan terus. Negara semakin maju, teknologi semakin maju, tapi interaksi sosial kita dalam itu macam ada pembatas yang bersifat silent yang saya lihat di sini. Jadi mana-mana kita saling menyalahkan sini, saling menyalahkan sana. Ini yang perlu kita sadari bersama, dan juga saya harapkan kepada keluarga Al-Aidin pada umumnya bahwa mental block itu harus dibuang, dijauhkan. Kita berbicara Al-Aidin, Al-Aidin satu, tidak ada lain, tetap satu Al-Aidin. Punya satu konsekuensi yang kuat ini, seperti disampaikan oleh Tumat, disampaikan oleh Walud, berjelas, sampaikan oleh Ananda kita Mas'ud. Ada keterlibatan dalam hal yang penuh positif. Ya, kita membangun Aceh ini, kita tidak perlu berada mungkin di garis depan, tapi kita punya kontribusi yang kuat dalam itu. Kontribusi inilah yang disebut dengan legacy. Ya, itulah harapan sebenarnya yang kita harapkan, sehingga legacy ini bisa tumbuh di antara kita. Bisa kita wujudkan hal-hal yang bisa kita bicarakan duduk bersama, sehingga banyak hal-hal positif yang bisa kita bangun dalam membangun negara ini bersama-sama. Apalagi yang kondisi sekarang, kondisi pandemi sekarang, tanpa legasi yang kuat kita akan susah terus menerus. Ini mungkin pepatah hadis Majah masa lalu. Ini juga merupakan legasi bagaimana kuatnya beliau itu di dalam membangunkan legasi itu kepada tatanan keturunan-keturunannya. Langit sinit awan ketiman, bumo renggang ujung berakan, salah dari peding ke depan. Coba bayangkan, ngomong salah saja peding ke depan. Kita sekarang tidak kan biasa-biasa saja. Tapi kita arti kata peding di sini bukan berarti kita memancung, tapi dalam kata begitu tegasnya dulu pada masa lalu itu dalam menegakkan konsekuensinya. Salah kenambat itu perlu dunia. Jadi apabila batasan kita tidak ada lagi dalam bertatanan, dalam berkeluarga, dalam apapun, itu disebut dengan senambat. Bayangkan, salah senambat itu perlu dunia. Hancur semua apa kita bicarakan. Hanya gara-gara senambat, hanya gara-gara pembatas yang kita langgar. Mungkin apakah secara sengaja ataupun tidak secara sengaja. Dan ini lebih keras lagi yang disampaikan oleh Bang Qasim Mantangga. Baik harap pagi, kebelah padi. Baik harap jantung, berilah hati. Jep demi tanah, kebel kebubang. Demi keparang God mat kuasa. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sehari. Hanya lebih lemih medang keparang haji, belum tahan agak parang.
Apa kita bisa buat? Jadi hal-hal seperti ini perlu kita camkan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus punya peran. Kuasa itu lemik ke perang itu peran masing-masing. Kita punya peran. Apa kita perankan? Itu disampaikan oleh anak-anak tadi. Peran inilah jangan kita punya rasa minder, rasa lemah dalam berbagai hal. Lemik ke perang untuk maafkan. Ini kuat. Jadi kita kuat, tegar, kerja keras. Kalau tidak kita tertinggal. Kuasa di sini bukan arti kata kekuasaan yang terlet, tapi kuasa dalam segala aspek. Ini yang perlu dicamkan, saya harapkan kepada keluarga-keluarga Ridin. Ini perlu menjadi pemikiran kita bersama, maju terus, ya, tuntutlah ilmu. Karena apapun kita membangun generasi itu 3 hal pokok yang kita pegang. Yang pertama kita akhlakul karimah. Yang kedua kita menguasai ilmu pengetahuan, keterlibatan kita dalam aspek sosial. Ini tidak cukup kita punya akhlak baik, punya ilmu besar, tapi kita tidak hadir di kalangan masyarakat. Percuma, orang tidak melihat kita, kontribusi kita tidak ada, itu percuma. Jadi 3 aspek ini perlu kita pertahankan secara kuat, secara konsisten. Belajar terus, punya tekad yang sama untuk kita bangun negara ini bersama-sama. Sebagaimana petuah-petuah kepada ingat-ingat kita tadi. Dan terakhir saya tutup, ini juga kata-kata daripada Tuan Kuasi Mada Muda. Nimba upara gad tanpa aman negara makmur bangsa. Nah, ini perlu kita kami kuat. Marilah kita bersatu, berkuat. Ya, tidak ada mental block di antara kita. Warga Al-Aidin, Warang Aceh, semua aspek kita bicara. Kita punya pemimpin, dengar apa dikatakan pemimpin. Jangan pemimpin katakan kita pun sibuk dengan argumentasi yang tidak jelas. Saya rasa ini yang disampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi bahan rujukan kita bersama, menjadi bahan renungan untuk kita maju ke depan bersama-sama dalam negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, para tamu undangan sekalian, setidaknya ada 4 hal yang mungkin bisa kita simpulkan pada hari ini, yaitu yang pertama tentang marwah tuanku dan tengku yang kita sandang saat ini dalam konteks Al-Aidin, penegak agama, itu yang menjadi anugerah Allah yang luar biasa yang harus kita jaga dan kita tunjukkan dengan cara-cara yang positif dan penuh progresif. Dan yang kedua adalah membangkitkan kejayaan kaum Al-Aidin di bidang kita masing-masing dalam berbagai aspek dengan etos dan kerja keras, penuh inisiatif dan keberanian. Yang ketiga adalah persoalan serius tentang bukti sejarah, di mana komitmen kita semua untuk menjaga, bahkan untuk menunjukkan, tadi Kanda Mas Pun menyatakan banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang masih berada di tangan-tangan keluarga yang belum bahkan diperjualbelikan di pasar, dan itu sangat menyedihkan dan sangat ironi buat kita semua. Setidaknya bersama-sama Mapesa kita bisa bekerja sama untuk menyelamatkan bukti sejarah yang ada. Yang keempat adalah mengenai legasi. Legasi bukanlah kekuasaan, tapi adalah nilai-nilai peradaban yang harus kita tunjukkan dengan penuh akhlak dan memiliki ilmu pengetahuan dan juga hadir dalam lingkungan sosial. Pemimpin yang berada di depan adalah tauladan, di tengah beliau adalah bagian dari interaksi, dan juga di belakang dia sebagai pendorong. Kaum Al-Aidin harus bersatu, tidak ada blok untuk kebangkitan kaum Al-Aidin sekarang dan masa mendatang. Demikian dari kami, diskusi yang sebenarnya ini kita buka ruang, tapi kita menunggu azan atau bagaimana ini? Dari panitia, apakah kami boleh melanjutkan untuk diskusi panel? Oh, seperti itu. Kita apakah sudah masuk waktu zuhur? Bagaimana Ece? Kita buka diskusi tanya jawab baru membagi santunan? Oh, santunan nanti saja. Jadi kita masih membuka satu sesi pertanyaan atau menanggapi
dari para hadirin yang ada dua sebenarnya, bolehlah kita buka dua karena ini sangat menarik untuk kita berbincangkan. Dengan Bapak siapa, mohon secara singkat dan jelas. Ada mic di tengah. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya sangat senang acara FGD ini. Yang pertama, ini jangan setahun sekali FGD ini. Jadi kalau bisa ini dipermanenkan, apakah seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan. Jadi ada diskusi ini dipermanenkan, jangan setahun sekali. Yang kedua, sekarang kita kan lagi krisis identitas. Saya dari masyarakat ada harapan itu ada pembentukan sebuah ormas dari Kaum Al-Aidin. Misalnya ormas pemuda Alam Bedeng misalnya. Itu bagian dari mensosialisasikan juga nanti bisa pemuda Alam Bedeng itu secara lembaga bisa kerjasama dengan Mapesal. Kemudian pemuda Alam Bedeng juga bisa buka cabang di semua kota-kota dalam rangka sosialisasi. Itu mungkin itu harapan dari saya sebagai masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi nama Pak Tarmizi. Iya. Ini berapa penanya atau penanggap? Ini soal tentang apa pesan panelis untuk para kaum muda Al-Aidin? Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan tadi Bapak Tarmizi. Masukannya tentang pemuda Alam Bedeng, insya Allah itu menjadi agenda kami ke depan. Kemudian FGD ini bisa rutin, insya Allah memang sudah kita agendakan. Kita mulai mungkin bulanan dahulu, nanti kita akan lakukan semacam kajian-kajian dan FGD mungkin tepatnya bisa kita lakukan di sini. Kemudian pertanyaan dari Fauzan tadi, Tuan Fauzan mengenai pesan kalau dari saya pribadi sebagai pemuda di Al-Aidin, tentunya marilah kita terus menjaga nama baik kaum Al-Aidin, baik dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari. Seperti yang saya paparkan tadi bahwa kalau salah kita berbuat karena makna ayah saja yang maleh, tapi bisa sabur kaum ikut rasa menang. Jadi itu pesan saya, berbuatlah yang terbaik dalam berbagai aktivitas kegiatan kita. Ya, terima kasih Cik Umarul, Bang Kanda Maskul dan juga Ditumat, dan juga para keluarga besar kaum Al-Aidin dan para tamu undangan yang sampai saat ini masih setia di dalam acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Demikian acara diskusi panel dan seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam perjuangan membangun jati diri generasi kaum Al-Aidin yang unggul dan beradab. Kami dari panitia memohon maaf jika ada kesalahan dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.